Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji uji kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Melina Asirahayu. Saya berasal dari SMK Al-Munawariyah Bululawang. Di sini saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru jurusan Tata Busana Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK An-Nur Bululawang dengan siswa kelas 10 Tata Busana dengan model pembelajaran Project Based Learning. Sekian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Gerak. Periksa kerapian. Lengkap. Sudah lengkap semua? Sudah. Sudah pakai dasi? Sudah. Pakai sepatu? Sudah. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Iya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Monggo ketua kelasnya disiapkan. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Bu Mel cek absensi terlebih dahulu ya. Aisyah ada? Anissa? Intanda? Lu'lu'ul? Mahdia? Marifatun? Nadiatul? Ayo Nadiatul ada enggak? Itu di belakang. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar branding dan marketing. Minggu lalu kita sudah belajar tentang branding dan marketing dan menganalisis branding dan marketing tersebut. Nah, hari ini kita belajarnya tentang pembuatan produk dari branding dan marketing. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau memberikan ice breaking terlebih dahulu agar kalian hari ini semangat mengikuti pelajaran. Semangat apa enggak? Ayo. Oke. Jadi biar kalian tetap fokus mengikuti pelajaran, hari ini Bu Mel mau ngasih ice breaking. Jadi gini, nanti kita berhitung 1, 2, 3 di kelipatan 4 bilangnya door. Jadi yang keempat ini bilangnya door. 1, 2, 3 door. 5, 6 gitu. Jadi nggak ada 4. 5, 6, 7 door gitu. 9 ya seperti itu ya. Kita mulai dari belakang. 1, 2, 3, 4. Ayo. Ayo, gak fokus. Ulang lagi mulai pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, berhenti tangan untuk kalian semua. Semangat ya pelajaran hari ini. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bu Mel mau
ngasih pertanyaan buat kalian nih. Jadi ada yang tahu aplikasi Canva? Tahu. Sudah pernah pakai aplikasi Canva? Pernah. Belum. Yang lain sudah ya? Sudah. Nah, terus Bu Mel mau tanya lagi, kalian pernah nggak sih dapat brosur fashion? Pernah. Ada yang bisa menjelaskan di mana biasanya dapat brosur fashion? Satu orang, coba. Rifatun, oke. Biasanya di media sosial, di jalan-jalan. Biasanya pernah dapat brosur fashion lihatnya di media sosial, kemudian di Instagram, Bisa di jalan pinggir jalan yang di board itu ya, yang di pinggir jalan yang besar-besar itu. Oke, ada lagi yang tahu nggak sih di brosur fashion itu biasanya ada apa aja? ada nama bukunya, ada jenis yang dijual, terus ada websitenya. Oke, jadi biasanya di brosur fashion itu ada produknya, sudah jelas ya, ada produknya. Kemudian ada website atau mungkin ada gimana sih caranya beli di mana, Instagramnya atau media sosialnya gitu ya. Nah, dari situ nanti kalian akan mempelajari tentang brosur fashion. Jadi kalau yang kemarin kita tentang branding dan marketingnya, sekarang kita tentang pembuatan brosur fashionnya. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa kok harus membuat brosur fashion, terus bagaimana cara membuat brosur fashion itu yang bagus, yang menarik untuk dibaca. Jadi Bu Mel akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan alat dan bahan dalam pembuatan desain brosur fashion menggunakan aplikasi Canva dengan tepat dan benar. Jadi apa saja alat dan bahannya untuk bikin brosur fashion. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan definisi dan konsep marketing dan digital marketing produk fashion dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat desain brosur produk fashion menggunakan aplikasi Canva dengan kreatif. Jadi nantinya kalian akan membuat produk dan produknya berupa produk konten. Biasanya kalian kan main Instagram kan, bikin konten, fotonya sendiri gitu kan. Kalau ini kita bikin konten untuk produk fashion. Jadi seolah-olah kalian sudah punya brand sendiri gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Mel mau tanya sama kalian. Jadi sebelum kalian mempelajari masuk ke materi, Bu Mel mau tanya-tanya dulu. Bu Mel mau ngecek apakah kalian ini seberapa jauh paham dengan materi yang akan saya berikan. Ya. Yang bisa jawab, angkat tangan boleh. Ada yang tahu tentang merek? Apa merek itu? Setaunya aja. Nama biasanya identitas penjualnya. Identitas penjualnya. Ada lagi yang tahu merek itu apa? Kalau katanya Mbak Marifatun itu identitas penjualnya. Bisa juga tentang brand kita. Jadi merek itu misalkan saya punya, saya mau bikin hijab, oh saya namai
Melina hijab gitu misalkan. Itu namanya Oke. Kemudian coba saya pengen tahu merek-merek di luar sana. Coba disebutkan. Yang kalian tahu aja. Aulia hijab. Danis. Mayang. Apa? Maternal. Oke, biasanya kalau hijab Umama, Zoya, Yunis, Robani. Nah, saya lihat kalian sudah tahu gitu maksudnya merek kan seperti itu. Cuman mungkin gak bisa ngomongnya ya merek apa ya Bu ya gitu. Merek pokoknya itu loh Bu yang nempel-nempel di bajunya gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya merek itu adalah identitas atau brand dari suatu produk. Bu Mel mau tanya lagi, kenapa ada merek-merek tertentu yang harganya itu mahal? Karena kualitasnya bagus. Karena kualitasnya bagus. Kadang juga apalagi modelnya unlimited gitu ya. Kemudian apa tadi? Jahitannya bagus. Jadi suatu produk itu biasanya mahal karena apa? Ya karena kualitas produknya bagus. Kemudian brandingnya juga bagus gitu. Terus saya mau tanya lagi, mengapa kok sekarang orang-orang pada suka belanja online? Karena lebih murah. Biasanya lebih murah. Biasanya lebih murah. Banyak vouchernya. Ya kayaknya ini pada sering belanja online nih. Ya. Nah, oke. Jadi dari situ kalian sudah tahu kalau misalkan suatu produk itu ada yang berkualitas bagus, ada yang harganya mahal, dan juga biasanya berbelanja itu biasanya banyak di online karena mungkin lebih murah tadi, kemudian gak ada gratis ongkir, gak butuh bensin, kemudian juga ada voucher ya. Dari situ saya sudah lihat kalian sudah lumayan paham tentang konsep dari produk fashion ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang branding dan marketing. Nah, kalau gitu saya mau mengulas lagi. Ada yang bisa menjelaskan branding itu apa? Oke, Mbak Intanda. Branding adalah upaya perusahaan untuk memberikan desain atau simbol tertentu untuk mengembangkan produk dan rasanya. Berhubung dengan produknya, packaging, brand, tag, dan lain-lain. Nah, jadi katanya Mbak Intanda, kalau misalkan branding itu berhubungan dengan produknya, kemudian berhubungan dengan packagingnya, dan juga berhubungan dengan hang tag dan lain-lain. Jadi kalau branding itu beda sama marketing. Kalau branding itu di produknya, fokus di produknya. Biasanya kan ada, kalian pernah nggak sih beli hijab atau beli produk yang packagingnya bagus? Biasanya packagingnya pakai apa? Oke, ada yang pakai kardus, pakai tote bag, kadang juga biasa diplastikin dulu, ada kertasnya seperti itu, di wrap seperti itu. Itu masuk dalam branding. Nah, kalau marketing seperti apa? Oke, Mbak Luul. Nah, kalau marketing itu kegiatan perusahaan untuk mempromosikan produk dari perusahaan itu. Jadi, kalau misalkan branding tadi tentang produknya seperti apa, kualitasnya, kemudian packagingnya, hang tagnya, atau brandnya. Biasanya kalau kerudung ada yang pakai logam itu kan. Nah, kalau marketing lebih fokus ke mempromosikannya. Paham dari sini? Paham.
Sip, pinter. Ada pertanyaan? Gak ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti kita, yaitu tentang pembuatan produk apa tadi? Brosur fashion. Nah, sebelum kalian membuat per kelompok, nanti kan kita bikin per kelompok. Kayak yang kemarin kan kalian sudah kelompokan dan sudah menentukan produk dari kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kalian membuat produk brosurnya, saya akan memberikan sedikit materi, yaitu sedikit tips-tips gimana cara membuat brosur yang bagus gitu. Kita lihat, ada yang membantu Bu Mel untuk membacakan mungkin? Boleh? Bisnis fashion di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga membuat pengusaha fashion harus lebih cerdas dalam melakukan promosi untuk mengatasi persaingan yang ada. Pembagian brosur dapat menjadi salah satu alternatif pemasaran. Jadi brosur fashion harus dapat memberikan informasi seputar dunia fashion yang menarik dan dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, jadi pergerakan bisnis fashion di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Jadi di Indonesia itu perkembangan fashion itu sangat cepat sekali. Semua orang itu pengen punya bisnis fashion. Nah, dari situ karena banyaknya pesaing, jadi misalkan kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama-sama membuat hijab. Nah, kan saingan berarti nih. Nah, bagaimana caranya kalian melakukan promosi sehingga produk-produk kalian itu bersaing di pasaran gitu. Jadi salah satunya yaitu pembuatan brosur. Pembuatan brosur menjadi salah satu alternatif pemasaran. Jadi brosur fashion itu harus dapat memberikan informasi seputar dunia fashion yang menarik dan dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian tonjolkan penawaran spesial. Jadi misalkan diskon 100%. Gratis dong gitu. Misalkan buy one get one atau biasanya diskon 12 di tanggal kembar gitu ya. Kemarin 12 gitu. Kemudian sekarang lanjutannya ketahui audiens Anda. Audiens apa? Pembelinya, yang lihat, yang baca brosurnya seperti apa. Kalau misalkan orangnya anak pondok, berarti disesuaikan. Oh, ini brosurnya yang sesuai dengan anak pondok. Berarti kita kasih brosur yang hijab yang seperti apa yang lagi hits di kalangan pondok pesantren gitu. Kemudian ada informasi harus maksudnya gimana? Sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang selanjutnya, coba Mbak Intanda dibacakan yang lanjutnya. Nah, put yourself in your customer shoes. Apa maksudnya? Apa Mbak Intanda? Put, letakkan di sepatu customermu. Maksudnya apa ini? Ini quotes ya, quotes. Biasanya kan kalian bikin quotes. Nah, ini maksudnya adalah gimana kalau kalian jadi customer kalian sendiri. Jadi kayak, oh, aku jadi customer berarti produkku ini kurang ini gitu. Jadi itu sebagai koreksi untuk kita. Jadi istilahnya itu kayak introspeksi diri, tapi ini introspeksi produk ya. Jadi produkku kurang ini kayaknya. Oh, kalau aku jadi customer kayaknya
cocoknya aku kasih packaging seperti ini, gitu ya. Sebelumnya ada contoh desain brosur fashion. Jadi Bu Mel mau kasih contoh-contohnya untuk referensi kalian, untuk inspirasi kalian setelah ini membuat produk brosur fashion. Jadi contoh desain brosur fashion ini bisa kalian lihat-lihat, selain lihat dari yang saya contohkan, bisa juga dilihat dari Pinterest atau dari Google. Nah, di sini contoh brosur fashion. Warnanya menarik atau enggak? Menarik. Dari sini ada nama brandnya, Malor. Kemudian di sini produknya, foto produknya. Kemudian ada judulnya New Summer Collection Maret 2022. Jadi ini produk mereka Maret 2022. Ini blazer namanya Montoya. Jadi biasanya kalau suatu perusahaan itu yang benar-benar sudah profesional itu mereka punya koleksi tiap season. Jadi kalau misalkan di luar negeri itu bukan tiap bulan atau tiap tahun atau tiap tetapi tiap season. Jadi tiap summer, winter, autumn, spring gitu. Jadi ada collectionnya, kemudian ada nama dari koleksinya yaitu Montoya Blazer, ada keterangannya, kemudian di sini ada barcode. Jadi barcode ini kalau di-scan biasanya itu masuk ke link website atau WhatsApp atau dari Instagram, biasanya itu sudah ada. Kemudian ada promonya, get 15% off jika berbelanja di website. Jadi ini sudah lengkap. Bisa kalian contoh, kemudian ada kupon code, di sini juga ada alamat websitenya. Kemudian ada seperti ini juga, buy 3 pay 2, beli 3 bayar 2. Bayar 2 enak, bayar 1 ya. Gini. Kemudian ada ini juga contohnya. Jadi meskipun brosur hitam putih tapi punya tetap estetik ya istilahnya gitu. Oke, jadi sekarang kita lihat tugasnya, buatlah desain brosur fashion sesuai dengan produk Anda menggunakan aplikasi Canva, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Jadi per kelompok membuat desain brosur fashion seperti yang tadi dicontohkan, tetapi produknya seperti produk yang minggu kemarin sudah dipresentasikan. Kelompok 1 minggu kemarin bikin hijab. Kelompok 2 bikin blus. Kelompok 3 bikin hijab. Nah, karena sudah ada produknya, maka brosurnya sesuai dengan produknya. Silakan membuat brand sendiri, silakan membuat nama Instagram, website sendiri, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Jadi sebelum itu nanti Bu Mel akan menilai kalian juga dari diskusi atau pembuatan brosurnya, kemudian juga ada nilai presentasi. Jadi Bu Melia, jadi nanti sebagus mungkin desainnya, kemudian pas presentasi juga sebagus mungkin. Dari sini ada pertanyaan? Sebelum membuat, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Sebelum itu, jangan lupa di Canva itu ada premium dan tidak. Jadi yang ada mahkota emasnya itu template premium. Jadi kalau premium tidak bisa disimpan. Jadi pilih yang bisa disimpan. Kecuali kalau kalian sudah perusahaannya besar, kemudian sudah punya uang, bisa beli premiumnya aplikasi Canva. Gitu ya? Sudah jelas? Monggo silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada Bu Mel. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Bisa?
Ini bisa nah bisa dicari apa, hijab, scrunchie atau apa mungkin. Jangan lupa juga LKPD-nya diisi nama kelompok, kemudian desainnya apa, nama brandnya apa. Nanti yang desain brosur itu kan ada di LKPD itu nanti ditempelkan di print. Jadi nanti tinggal ngeprint aja, ditempel. Tunggu kalau sudah jadi. Kalau apa? Pakai mana? Project. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikirim ke email saya yang SMK Albun Konten tadi. Silakan di email. Kalau sudah persiapan presentasi. Sip. Kelompok berapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Sudah masuk ini, saya bukakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil brosur fashion yang telah kita buat dari produk hijab. Jadi kita membuat aplikasi untuk membuat brosur, kita menggunakan aplikasi Canva. Terus di sini ini ada merek, yaitu mereknya Barcel Beauty. Untuk selnya kita memakai 30% off, dan untuk jenisnya juga dicantumkan jenis juga. Hijab pasmina crinkle, hijab pasmina baby doll, hijab pasmina katun. Tentang brosur ini tentang Barcel Beauty spesialis hijab pasmina dengan bahan yang berkualitas dan finishing yang melalui quality control. Dan di bawahnya itu ada websitenya untuk membeli Barcel Beauty itu. Terus ada yang ditanyakan? Kenapa memilih untuk membuat produk hijab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Madia akan menjawab. Jadi sebagian besar wanita Indonesia itu beragama Islam. Selain juga kita kan berada di pesantren. Jadi kita membuat brosur tentang hijab, sehingga kami ingin membuat produk hijab untuk kalangan santri pondok pesantren. Sudah? Sudah jelas ya. Kalau kelompok 1 ini nama brandnya Barcel Beauty. Di sini sudah ada penjelasan bahwa sale 30% off. Nah, di sini sale 30% off ini Bu Mel mau tanya, sale-nya ini untuk semua produk atau hanya produk-produk tertentu? Hanya untuk produk hijab. Semua produk hijab. Karena Barcel Beauty ini memproduksinya hijab, maka dia memberikan sale 30% off. Nah, di sini biasanya koreksi dari saya, kalau misalkan sale ini kan nggak terusan, nggak setiap hari sale kan, ya. Berarti ini bisa dikasih bintang, gitu. Biasanya di bawah ada bintang. Kalian pernah lihat brosur ada bintangnya? Kemudian di bawahnya ada keterangannya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi misalkan cuma bulan ini saja atau seperti apa, atau kalau bisa juga di sini bisa juga alternatifnya sale 30% off on Desember. Jadi misalkan di Desember aja atau seperti apa. Jadi perlu ditambahkan untuk
ketentuan dari diskonnya. Untuk keseluruhan brosur sudah bagus. Kemudian ini hanya online saja ya, tidak ada offline store-nya. Tidak ada. Jadi bisa untuk pembelian bisa melewatkan ini Instagram ya atau website. Oke, dari kelompok 1 sudah bagus, cuman kurangnya masukannya itu tadi. Jadi bisa ditambahkan untuk koreksi sebelum di-print ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang brand kita. Brand kita bernama Ivory Basic. Bahannya dengan bahan yang berkualitas dengan teknik jahitan yang berkualitas, menciptakan desain blus yang timeless dengan bahan cotton, silk, dan linen, dan menerapkan konsep sustainable fashion. Untuk menghubungi brand kita bisa melalui IG Ivory Basic atau website www.ivorybasic.com, atau bisa mengunjungi alamat kita di Jalan Bunga Coklat nomor 131, Kota Malang. Ada yang ditanyakan? Kita harus bagaimana jika melihat katalog produknya? Kalau ingin melihat katalognya harus gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bisa chat melalui WhatsApp atau mengunjungi IG atau website media sosial kami dan Jadi untuk melihat katalog model-model blusnya bisa lewat website atau chat WhatsApp ya. Nah, dari sini saya lihat template-nya bagus dan sesuai karena basicnya ini warnanya earth tone, warna-warna tanah bumi gitu ya, sudah bagus. Oke, dari sini kelompok 2 ini sudah bagus. Kemudian juga dari penataan dan juga dari tulisannya sudah jelas semuanya. Silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan brosur kami. Hijab with high quality, mengutamakan kenyamanan hijabers, bahan dingin dan menyerap keringat. Seperti ini contohnya. Macam-macamnya ada hijab pasmina, payet 75 x 175 cm, seperti ini gambarnya. Himar instan, hijab syar'i instan, hijab pasmina polos. Dan LC hijab bisa diorder lewat Instagram kami, Shopee, dan website kami. Apa ada yang ditanyakan? Selain media sosial, strategi pemasaran, apalagi yang kalian gunakan? Sudah, terima kasih. dengan melakukan endorse teman-teman yang memiliki banyak followers. Selain itu juga dengan mengandalkan kekuatan kerabat teman dari mulut ke mulut. Jadi selain dari online juga pemasarannya dari offline juga dari memanfaatkan endorse, ya betul ya, memanfaatkan endorse
entah itu teman terdekat yang followersnya banyak, mungkin yang followersnya sudah 20k atau berapa. Kemudian juga dari mulut ke mulut. Biasanya memang, oh ini loh ada produk hijab bagus gitu. Terus kan ya akhirnya sampai sudah terkenal dan laris gitu. Nah, dari sini nama brandnya LC Hijab. Untuk pemilihan template-nya sudah bagus. Kemudian ini macam-macam warnanya ya yang tengah. Pilihan warnanya. Kemudian juga sudah bagus karena mereka sudah ada Shopee-nya. Jadi bisa dibelanja lewat Shopee biar gratis ongkir ya. Oke. Kemudian yang bawah itu apa? Oke, berarti packaging-nya nanti dibuat seperti itu. Sudah bagus. Untuk dari kelompok 3 ini sudah tertata juga, ada packaging-nya juga, ada contoh-contoh hijabnya apa saja. Oke, sudah bagus. Beri applause untuk kelompok 3. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai presentasi semua hari ini dan Bu Mel lihat produk brosurnya sudah bagus-bagus, sudah pintar-pintar semuanya. Beri applause untuk kalian semua. Oke, jadi sebelum kegiatan ini berakhir, Bu Mel mau tanya salah satu siswa boleh maju ke depan. Jadi dari pembelajaran hari ini Mbak Marifatun seneng apa enggak? Senang. Kenapa kok seneng? Soalnya bisa belajar lewat digital, media digital. Terus bisa desain-desain juga. Pakai Pakai aplikasi Canva. Oke. Kemudian mudah apa enggak penggunaan Canva untuk bikin brosur desain? Mudah sekali, apalagi untuk yang baru pertama belajar desain itu di Canva bagus. Oke. Ya, beri applause untuk Mbak Marifatun. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah hari ini pembelajarannya menyenangkan atau enggak? Alhamdulillah menyenangkan dan kalian dapat ilmu baru untuk mendesain, tidak perlu susah-susah menggunakan aplikasi Canva, sudah langsung ada template-templatenya. Nah, sebelum itu untuk menguji pemahaman kalian seperti biasanya Bu Mel akan memberikan kuis. Jadi silakan membuka kuisisnya. Silakan dimasukkan 415249. Sudah masuk, kita mulai. Aurora sama Dian. Yang lainnya udah betul semua ini. Oke, kita lihat juaranya. Ini betul semua ini semuanya. Karena mungkin ada booster. Yang salah tadi di booster. Juara 1 Aurora. Juara 2 kelompok 3 dan juara 3 kelompok 2. Beri aplaus.
class accuracy 100%. Alhamdulillah ya, meskipun tadi ada salah-salah terus pakai booster ya, dibenerkan nggak apa-apa. Jadi dari sini saya sudah lihat kalau kalian sudah paham semuanya tentang dasar branding dan marketing, kemudian gimana caranya bikin brosur fashion yang menarik. Sudah paham semuanya dan nanti tapi tetap Bu Mel akan beri latihan soal untuk kalian setelah ini untuk dibawa pulang, oke? Nah, dari sini ada satu orang yang membantu Bu Mel untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke. Pada pembuatan desain brosur fashion harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya warna, template, model, foto, ukuran teks, pakaian yang menarik. Oke, itu tadi Mbak Anissa. Dari kesimpulannya bahwa dari membuat brosur fashion itu kita harus memperhatikan apa saja? Warna, template, model, foto, ukuran teks. Nah, pakaian yang menarik. Jadi untuk membuat brosur fashion tetap harus memperhatikan tips-tips yang tadi sudah Bu Mel berikan. Jadi tetap harus diperhatikan itu semua agar brosurnya juga mendapatkan peminat untuk membeli. Gitu ya. Dari sini ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kemudian untuk minggu depan silakan disiapkan untuk tugasnya mengupload konten yang tadi sudah dipresentasikan ke media sosial. Jadi yang tadi kelompok 1 misalkan kurang di desainnya yang di sale-nya atau yang di promonya itu bisa ditambahin. Kemudian minggu depan kita buat media sosialnya dan kita upload di media sosial tersebut. Paham? Kalau sudah paham, untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bu Mel mau mengingatkan bahwa meskipun kalian setelah ini pulang, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa belajar, jangan lupa menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Jadi ketika kalian meskipun sudah di rumah atau sudah lulus nantinya, kalian harus tetap haus akan pengetahuan, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap menjaga kekompakan kelas kalian. Kemudian juga tetap sopan santun, hormat dan juga disiplinnya dijaga. Oke? Kalau sudah selesai, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Mel akhiri pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dan juga pada saat menjelaskan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.